Saya Didu dan Rocky Gerung di situ menampilkan foto yang tidak beradab, tidak beretika terkait dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Kembali lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Selamet, Banyumas, Jawa Tengah. Saya Didu dan Rocky Gerung sedang menjadi bulan-bulanan oleh banyak orang, khususnya para santri, karena memang menunjukkan perbuatan yang tidak beradab, tidak beretika terkait dengan Al-Quran. Sebenarnya ini kalau ada yang mau mengkasuskan, boleh jadi masuk dalam kategori penistaan agama, penistaan Al-Quran. Dalam kacamata para santri yang ngaji agama secara runtut dari bawah ke atas, ini sudah masuk pelecehan, sudah masuk pada penistaan Al-Quran, yakni bahwa bersama Rocky Gerung di foto yang dia unggah di Twitternya 2 hari yang lalu. Di situ dia menuliskan bahwa sedang memuji Rocky Gerung, bahwa Rocky Gerung ternyata juga rajin membaca Al-Quran, walaupun jelas di situ Al-Qurannya adalah terjemahan. Tetapi bahwa saya Didu dan Rocky Gerung di situ menampilkan foto yang tidak beradab, tidak beretika terkait dengan Al-Quran yang dipegangnya. Mengapa tidak beradab? Satu, Rocky Gerung membuka Al-Quran bersama dengan saya Didu bertelanjang kaki, ya, artinya paha lututnya kelihatan. Ini yang begini ini kalau di dunia santri sangat tidak bermoral, sangat tidak beretika. Ya, wong santri itu bawa Al-Quran aja nggak berani nenteng, apalagi kok kemudian buka-buka Al-Quran dengan tidak pakai sarung, tidak nutup aurat, itu ya. Itu pelecehan sekali itu. Yang kedua, saya Didu juga begitu, megang-megangnya dengan tangan kiri, nunjuk-nunjuknya dengan tangan kiri, itu melihat aja udah nggak tega rasanya. Yang ketiga, di belakang saya Didu dan Rocky Gerung nampak ada jajaran botol-botol yang diduga minuman. Tidak hanya di belakang mereka berdua, tetapi juga di depannya, di meja tempat suguhan minuman makanan itu juga ada botol-botol diduga minuman. Saya sekali lagi juga belum bisa memastikan. Naudzubillah min dzalik, seandainya benar Anda siap-siap menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, karena sengaja pun ataupun tidak Anda sedang melecehkan kitab suci Al-Quran. Nah, Anda bisa melihat kan foto-foto screenshot cuitan dan foto yang ditampilkan oleh saya Didu. Saya baca ya di cuitannya Muhammad Said Didu di Twitternya ini. Jangan heran jika Rocky Gerung menguasai dengan baik banyak hal, karena semua hal dibaca dengan teliti. Al-Quran pun dibaca dan dicari maknanya sampai halaman-halaman penting diberi tanda. Sesungguhnya orang-orang yang mempelajari agama, apalagi langsung kitab suci Al-Quran, apalagi hanya dengan membaca terjemah tanpa dibimbing oleh guru yang mumpuni menguasai tentang ilmu Al-Quran, berpotensi tersesat dalam makalah pesantren
itu ada makalah yang berbunyi man laisa lahu syekhun fasyekhuhu syaiton. Barang siapa yang tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Barang siapa mempelajari agama tidak dengan guru, tidak memakai guru yang benar, maka gurunya adalah setan. Nah, oleh karena itulah menjadi layak kalau kemudian orang-orang yang belajar agama ini betul-betul menjadi dungu, bahkan lebih dari dungu menjadi teroris, karena memang dituntun oleh setan. Enggak mungkin dia akan mendapatkan barokahnya Al-Quran, tapi justru sebaliknya justru akan mendapatkan laknat dari kitab suci Al-Quran. Gak tahu nih, mungkin kalau yang melakukan ini orang-orang yang biasa dimusuhi oleh para kadrun berdebah, itu mungkin akan langsung dihujat, dibully habis-habisan. Bahkan mungkin dilaporkan polisi sebagai penistaan Al-Quran. Tetapi karena yang kebetulan melakukan ini adalah satu geng, satu kubu dengan mereka, para berdebah kepala diam saja, bahkan memuji-muji. Masih dipuji itu oleh beberapa kadrun kepala yang saya lihat. Di antara diksi pujiannya adalah karena membaca Al-Quran dapat hidayahnya Al-Quran. Tidak semua orang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dapat hidayah, bisa mendapatkan laknat. Ya contohnya karena tadi tidak beradab, tidak beretika, tidak punya guru. Maka yang membimbing adalah makhluk-makhluk kadrun di alam sana, alam gaib, kadrun kepara di alam gaib sama. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, pelajaran yang bisa diambil oleh kita. Bersopan santunlah, beretikalah. Apalagi kepada kitab suci, kepada siapa aja kita ngomong juga harus beretika. Ngomong juga harus pakai sopan santun. Menghadap orang tua, menghadap guru, apalagi menghadap Tuhan juga harus punya etika. Ya sopan santun, pakai pakaian yang bagus, apalagi bergaul, mempelajari, berakrab-akraban dengan kitab sucinya. Maka wajib mutlak kita harus beradab, beretika. Bahkan kalau di kalangan Nahdliyin nggak boleh menyentuh Al-Quran tidak berwudu, harus bersuci dulu karena memuliakan Al-Quran. Ayatnya jelas, la yamassuhu illal mutahharun. Gitu. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, ya, yang dimanai sebagai suci harus berwudu. Walaupun ada kelompok lain yang mengatakan harus orang-orang suci adalah orang yang sudah masuk Islam dianggap orang suci. Masih kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.